Halo Mas Bro, jumpa lagi sama Kinyong Motovlog. Oke, apa kabar kalian semuanya hari ini? Selamat malam. Oke, kali ini kita akan bahas pertanyaan dari komentar-komentar para subscriber sekalian ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena lama nggak update konten lagi kali ini karena ya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Kali ini saya mau bahas pertanyaan kalian ini banyak sekali yang tanya, tapi yang pertama itu aku mau respon pertanyaan dari salah satu subscriber saya ini 6 hari yang lalu ya. Jadi pertanyaannya cukup menarik, tapi ya mohon maaf baru saya respon hari ini. Oke, Bang, bagaimana cara menentukan parameter ignition timing? Oke, apakah dari ukuran camshaft, diameter piston, kompresi, atau ada parameter lain? Mohon penjelasannya. Ya, ini cukup menarik ya untuk dibahas. Pertanyaan yang mungkin banyak sekali efek dari ignition timing itu seperti apa ya kan? Karena karakter mesin itu memang beda-beda ya. Ada yang standar, bore up, stroke up, ataupun yang tune up dengan kompresi yang sudah naik, ataupun yang masih standar. Ya, kalau menurut saya, cara menentukan parameter ignition timing itu, kalau dari ukuran camshaft, itu bisa ya. Ukuran camshaft ini bukan dari ukuran ya, tapi dari profil dan dari durasi noken asnya. Kemudian dari hasil perhitungan kan biasanya kan kalau di BRT itu kan kalau di sini misal kita cari di mana kita cari di analisis. Nah kan di sini kan ada yang namanya profil noken as ya, seperti ini. Ini kan noken as itu serinya ya banyak. Kalau BRT ada seri S, T, dan R. Dan masing-masing punya derajatnya masing-masing. Dan kalau di punya saya, oke ya, di sini saya punya contoh noken as seri T1 buat Yamaha Vision nih. Nah, kalau di parameternya, nah kalau dari profilnya sendiri itu kan kalau T1 dia punya Vision, nah, ini kan Jupiter MX R15 dan Vision. Untuk intake ini kan terbuka di 9 derajat ya kan, mulai open terbuka sedikit ini di 9 derajat naik ke 105 sampai menuju ke 114 ya kan. Untuk liftnya kalau intake ini 7,75, terus kembali menutup di 45 derajat. Dan yang X ini mulai terbuka di 43 derajat, naik liftnya ini 7,64, terus turun ke 9 derajat ya. Nah untuk tertutup secara total itu kalau di X nya itu 1,56. Untuk yang in ini 1,51, ini mulai terbuka ya, kalau yang di sini mulai menutup. Jadi untuk overlap 18, durasinya yang exhaust 232, yang intake 234. Ini sekedar info singkat aja ya. Jadi untuk noken as itu disesuaikan. Jadi parameter ignition timing kalau dari profil noken as itu seperti itu ya. Jadi kalau untuk ini kan seri TT1 ya. Jadi ini untuk putaran bawah. Jadi kalau untuk putaran bawah sendiri itu meskipun kalian pakai di bawaannya Duken itu tidak masalah, atau mungkin kalian setting lagi sendiri di seperti ini punya saya. Biasanya rata-rata mesin square karena mesin yang digunakan banyak pengendara itu mesinnya banyak yang square. Jadi ignition timing itu seperti ini ya. Jadi berurutan dari derajat yang pertama ini maju, lama-lama mundur, nah, lama-lama ke atas dan berhenti di sini ya.
Kali ini tak majuin. Nah, ini mundur lagi. Kenapa setiap putaran RPM putaran TPS itu ignition timingnya itu parameternya semakin mundur? Ya karena campuran udara dan bahan bakarnya itu semakin banyak ya. Jadi kalau campuran udara dan bahan bakarnya semakin banyak, pengapiannya juga semakin turun. Otomatis kan RPM-nya juga semakin tinggi, jadi flow udara yang masuk itu juga semakin banyak ya. Jadi waktu udara dihisap, kemudian injektornya nyemprot, akhirnya terjadilah langkah hisap, terus terjadi lagi langkah kompresi. Nah, saat di langkah kompresi dengan kecepatan tinggi, itu busi harus menyala di timing yang pas ya. Nah, inilah timing yang menurut saya sudah pas. Ini tergantung putaran mesin juga ya kan. Putaran mesinnya semakin tinggi, ignition timing semakin maju ya kan. Kalau putarannya menengah-menengah biasa antara 6000 ataupun mungkin 7000, 6000, 7000, 6000 itu rata-rata ada di 33 atau mungkin 34-an ya. Kalau menurut saya, tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ya itu ada di tangan kalian ya. Keputusan ada di tangan Anda. Saya hanya menunjukkan parameternya. Ini kalau dari segi knock as ya. Terus kemudian tadi ada yang tanya untuk diameter piston. Oke. Untuk diameter piston itu kan menyesuaikan ya. Apakah mesinnya overstroke ataupun overbore. Kalau overbore itu rata-rata timing pengapiannya memang dibuat mundur. Mundurnya itu sedikit ya nggak terlalu mundur. Ada juga yang maju, ada yang mundur sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Yang pasti mesin overbore contohnya di Suzuki Satria ataupun mungkin Suzuki GSX itu timing pengapiannya ada yang maju sampai berapa derajat ya. Ini coba kita bongkar mappingannya ya, karena saya lupa mappingan dari motor karakter overbore itu seperti apa. Jadi kita ambil dari sini, lokal disk D, langsung ke Juken 5, data settingan. Mesin yang overbore itu biasanya GSX. Nah, ini GSX. Jadi parameternya seperti ini. Kalau Suzuki GSX ini yang standar ya. Bukan base map, ini yang ignition timing langsung. Nah, itu maju sekali ya kan. Mundur sekali. Kenapa harus dimundurin? Karena campuran udara dan bahan bakar saat diameter piston yang lebar, kalau menurut analisa saya itu gimana ya, tekanan kompresi pada mesin overbore itu lebih kecil daripada mesin yang overstroke ya. Contoh saja sederhananya, kalau kalian kalau kalian suka main pompa angin ya kan langkahnya kan hisapnya banyak, terus langsung ditekan ya kan. Kalau pompa angin itu kan harus tekanannya besar ya kan, otomatis kan langkahnya panjang terus ditekan lagi seperti itu. Jika kalian langkahnya panjang kemudian kalian tekan, itu akan terasa lebih kuat tekanannya ya kan. Maksudnya tekanan baliknya itu akan terasa ketika pompanya itu sudah hampir mentok ya kan? Tapi jika langkah kalian yang langkah hisap pompanya tadi pendek, itu yang terjadi adalah kompresinya itu kecil sekali meskipun diameternya besar ya. Jadi harus pada putaran yang tinggi untuk mendapatkan kompresi yang tinggi juga. Jadi itulah kenapa mesin overbore karakternya ada di putaran atas ya. Karena kalau di putaran atas, di RPM atas itu timing pengapiannya maju sedikit ya, tapi nggak terlalu sampai maju banget. Nah, contohnya yang ini udah pernah tak bongkar ini ya. Jadi timing pengapiannya ada di antara 23-an ini.
ya kan. Nah, ini 28. Ini karakter mesin overbore. Jadi dari sini ya kan RPM rendah langsung naik, putaran rendah masih rendah, ini 23 derajat. Ini kenapa kok maju? Karena memang untuk mendapatkan campuran yang pas ya kan, jadi harus dimajuin karena overbore tadi ya kan. Itu menurut saya. Langsung pada putaran tinggi. Nah, ini sedikit mundur. Ini tak contohin di TPS 100% ya. Jadi TPS buka full seperti ini. Jadi waktu RPM tinggi ya di sini. Itu kalau dari motor overbore. Nah, kalau motor overstroke gimana, Bang? Kalau motor overstroke itu contohnya di motor apa ya? Kita cari lagi. Oke. Di sini kita ambil Juken 5 motor overstroke Rapid. Tapi yang ini udah di bore up. Jangan-jangan. Kita cari yang overstroke saja. Contohnya apa ya? Overstroke itu apa, bro? Share F. Share F kan stroke-nya panjang. Bisa jadi. Nah, kita cari ini aja ya. Kita coba dapatkan ignition timing tuh kan ya. Kalau di motor CRF yang mesinnya overstroke itu rata-rata timingnya maju sekali karena tekanannya sudah tinggi, tekanan kompresinya sudah tinggi, langkahnya juga besar. Jadi pengapiannya dimajuin itu nggak masalah. Jadi kan tekanannya tinggi sekali. Itu menurut saya ya. Tapi menurut kalian mungkin ada yang berbeda juga. Silahkan berpendapat dengan cara tulis di kolom komentar di bawah. Agar kita ini sharing-sharing, bro. Jadi nggak selalu pendapat saya ini selalu 100% akurat itu enggak. Jadi jika kalian punya pendapat lain itu silahkan di-share. Tulis di kolom komentar, oke? Jadi ini menurut pendapat kita pribadi ya, pendapat masing-masing. Karena tiap orang pendapatnya beda-beda. Terus langkah kompresi, ya ini tadi ya, langkah kompresi bener. Atau ada parameter lain, mohon penjelasannya. Ya kalau untuk yang dari tambahan dari saya itu dari bentuk ruang bakar, ya. Bentuk ruang bakar kan macam-macam ya, ada yang flat, ada yang cekung, ada yang cembung. Kalau untuk motor balap itu kan sudah ruang bakarnya itu bentuknya kayak kubah, bentuknya kan segitiga, terus kompresinya juga besar ya kan. Nah itu juga pengaruh langkah kompresi ya kan. Jadi parameternya seperti itu untuk menentukan parameter ignition timing. Untuk ukurannya berapa derajat itu ada di tangan Anda ya. Yang jelas untuk mengaturnya seperti itu. Terus apalagi ini sudah terjawab. Jadi untuk timing pengapian pembahasannya di sini. Oke, kita cari lagi yang lain. Kita cari lagi. Ini ada pertanyaan yang unik. Ya banyak ya yang unik-unik ini. Pertanyaan dari kalian yang belum belum saya bahas. Bang, biar enak tarikannya di setting apanya? Setting apanya, Mas Bro? Setting apanya, guys? Yang tahu tulis di kolom komentar aja ya. Kalau saya ya tak setting semuanya. Biar enak tarikannya di setting di apanya, Mas? Tuh kan. Ini pertanyaannya unik. Ya, di setting semuanya, Bro. Diurutkan. Nah, tutorialnya ada di YouTube saya, silahkan dicari ya kan. Tutorial yang pertama itu banyak ya. Kalau di video ini silakan ditonton, ini banyak ini. Oh. Ya. Nah, ini cara setting Juken 5 buat pemula dari nol. Ini silakan ditonton, ini tayang ini ya. Ini silakan ditonton. Ini kalau kalian mau belajar Juken 5 ini bermanfaat sekali. Oke.
Terus ini. Salam Mas Ginyong. Ya, salam Mas Ajep. Oke, saya mau tanya, motor saya Vario sudah bore up plus pasang Jugan 5 plus. Oke, pasang pakai Jugan 5 plus ini ya. Sudah disetting juga. Oke, berarti settingannya sudah jadi. Saat ini injektor pakai BRT 200 cc. Oke, mantap. Yang terjadi motor larinya enak. Oh ya pasti. Tapi bensinnya boros banget. Nggak wajar. Ya karena kalau menurut saya debit 200 cc itu memang boros. Tapi kan tarikannya enak ya. Jadi kalau menurut saran dari saya, injektor itu disesuaikan sama spek motornya ya. cc-nya berapa, semisal cc-nya 180 cc ya kita pakai injektor yang 180 cc saja. Atau mungkin speknya sudah 200 cc ya kita pakai injektor 200 cc. Kalau kita bore up misal jadi 177 cc ya kita bisa ganti injektor, bisa tidak. Tapi kalau kalian sukanya main high RPM misal sampai 12.000 tapi kalian menggunakan injektor standar ya kasihan injektornya ya. Jadi kalau untuk RPM yang santai-santai aja pakai motor bore up ya pakai injektor standar nggak masalah. Kalau bore up-nya masih sekitaran 177 cc atau mungkin berapa gitu ya. Seperti itu. Kalau motor 125 jadi misal jadi 150 cc itu ganti injektor nggak masalah. Ataupun mungkin kalau kalian jalannya santai ya nggak perlu ganti injektor ya kan. Jadi disesuaikan lah ya. Nah ini orangnya curhat. Saya bandingkan sama temen yang speknya sama dengan saya. Bedanya dia pakai injektor 180 cc dan punya dia lebih irit ya. Jadi punya Anda ini motornya berapa cc? Motornya berapa cc, injektor yang digunakan berapa cc. Terus debit injektornya itu berapa cc per menit. Oke. Jadi yang di komentar saya ini orangnya karena nonton yang ini mungkin Anda nontonnya Anda skip mungkin ya, atau mungkin nontonnya kurang memahami lagi. Jadi silakan ditonton lagi. Kalau saya menjelaskan nanti ya jadi 2 kali penjelasan nanti. Karena yang di video ini sudah saya jelaskan secara detail bagaimana cara settingnya. Nah ini saya lanjut. Saya niat mau ganti injektor yang 180 cc. Pertanyaannya apakah setelah ganti injektor 200 cc ke 180 cc harus disetting ulang juganya lagi? Jawabannya ya iya. Meskipun Anda pakai injektor 200 cc, fuel correction kalian Anda buat minus itu loh. Bisa mas bro ya. Jadi nggak perlu pakai ganti-ganti injektor. Jadi nggak perlu buang-buang duit banyak ya. Cukup kalian pakai fuel kalkulator, debit injektor yang sebelumnya berapa, yang sekarang jadi berapa, kemudian kalian kalkulasikan dengan spek motornya, kemudian langsung masuk ke fuel correction, di save, send map, selesai. Oke. Ya seperti itu. Jadi kalau Anda mau pakai injektor yang 180 cc, silahkan, saya tidak memaksa. Tapi kalau saran saya, dengan injektor yang sudah ada, fuel correctionnya bisa Anda buat minus lebih banyak lagi. Jadi lebih efisien, lebih mengirit modal lah ya. Tapi itu pilihan ada di tangan Anda, mau diganti atau tidak. Oke. Jadi ya kembali lagi kepada Anda. Nah, kemudian kita cari lagi pertanyaan. Bang, bit ESP kalau ditanjakan bunyi ngelidik, itu diturunin apa dinaikin derajat pengapiannya? Ya ini maksudnya Anda pakai bit ESP, jalan ditanjakan terus bunyi ngelidik gitu kan. Itu sebenarnya faktornya itu banyak ya. Pertama dari segi kalau yang simple itu dari bahan bakar ya. Bahan bakar yang digunakan itu apa? Apa Anda menggunakan Pertalite
Pertamax atau Pertamax Turbo. Kalau speknya standar pakai Honda Beat ESP, Anda pakai Pertamax juga bisa, pakai Pertalite juga bisa. Tapi kalau saran saya mending pakai Pertamax yang 92 karena BBM-nya lebih bersih ya. Seperti itu. Terus kalau diturunin atau dinaikin derajat pengapian, menurut saya lebih baik dimajukan ya, bukan naik turun tapi maju mundur. Kalau saya itu kalau ditanjakan itu lebih seneng pengapian maju. Karena apa? Pengapian maju itu butuh mesin butuh torsi yang lebih banyak. Jadi butuh tekanan kompresi yang lebih pas ya. Jadi waktu misal langkah kompresinya masih di 90 derajat atau mungkin ya 90 derajat kan poros engkol itu kan, bentar nih tak jelasin lagi. Posisi poros engkol itu kan 360 derajat ya kan. Jadi waktu kalian poros engkolnya sudah seperti ini, nah ini munyer gini kan, nih tek, nah gini poros engkol ada di sini, belum ke atas top gini. Nah ini kan masih di langkah kompresi. Nah, waktu sudah mencapai atas ini kan tekanannya sudah naik. Nah, yang derajat yang di sini nih itu tekanannya berapa, kemudian kalau sudah naik di atas lagi itu tekanannya berapa, itu dihitung. Jadi busi harus nyala lebih baik dimajuin ya. Jadi waktu di sini kini muter gini, srit, tek lah di sini. Kalau di sini sudah nyala, ya kemungkinan motornya memang ngelidik. Tapi kalau ada sudah di atas ini, kemungkinan ngelidiknya itu hampir minim. Ya memang minim. Jadi saran saya dimajukan. Tapi tergantung putaran mesinnya juga ya. Putaran mesin itu juga menyesuaikan. Kalau torsi itu derajat pengapiannya maju. Tapi kalau power itu derajat pengapiannya mundur, tapi flow udara dan bahan bakar harus banyak ya. Itu power. Itu kalau menurut saya. Tapi kembali lagi motornya speknya gimana. Tapi kalau ngelidik bunyi tik 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 gitu ya, berarti setelan klep bisa. Kemudian apalagi dari pistonnya juga bisa, atau mungkin terlalu banyak beban yang ditumpu, atau mungkin beban motornya itu terlalu berat sehingga motornya bunyi ngelidik. Itu dari terawangan saya. Tapi itu semua tidak semuanya itu benar. Jadi kembali lagi ke spek mesinnya. Jadi kalau dari pertanyaan ini itu diturunkan atau dinaikkan, ya jawabannya dimajuin. Atau mungkin ya memang naik ya. Derajat pengapiannya itu dimajuin. Tapi berapa derajatnya itu tergantung Anda. Kalau saya derajat pengapiannya saya atur secara bertahap ya. Jadi nggak bisa langsung misal derajat pengapian ini, oh ini enak, terus langsung stuck di situ. Apakah bisa lebih bagus lagi? Ya tentu bisa. Jadi harus sesuai feeling ya. Jadi kita harus selalu berinovasi atau mungkin selalu berkembang untuk nyeting motor itu agar tetap enak gitu loh. Jadi kita bisa nemu hasil yang pas. Tapi kalau mau lebih pas lagi ya kita kembali ke bengkel rekanan BRT ya kan. Seperti itu. Terus kita cari lagi ya. Ngopi bang, kapan-kapan sama Malang mana? Wow. Anda ngajak ngopi saya. Saya orangnya sibuk pak. Jadi kalau mau ngopi ya harinya nggak bisa ditebak. Saman-saman ini area Malang mana? Malang Barat. Ya, rumah saya dekat gunung. Jadi konten saya ini sering di pegunungan ya. Karena rumah saya dekat gunung.
Oh, ada yang komentar, Bang, buat CBK 15 enak enggak? Ini, oh, Anda nonton tutorial yang ini ya? Ya silakan aja dicoba, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk fill correction sama base map itu nggak sama ya. Kalau fill correction Anda samakan nggak masalah. Tapi kalau untuk derajat pengapian ya jangan disamakan. Nanti kalau disamakan jadi ya tergantung motornya reaksinya seperti apa ya. Ya bisa-bisa saja Anda meniru yang ini ya. Tapi saran saya, mappingan yang Anda buat sekarang itu Anda save dulu. Anda buat cadangan, semisal Anda mau nyeting dengan tutorial yang sama seperti ini, terus reaksinya kok berbeda ya, kalian bisa kembalikan lagi ke settingan Anda sebelumnya ya. Itu saran dari saya. Nah, ini ada lagi nih tanya-tanya. Bang, base mapnya kalau motor agak standar diisi berapa? Ya, base map itu sebenarnya meskipun motor Anda nggak standar, itu nggak masalah, meskipun angkanya tetap, ya kan? Kalau base map itu jangan diotak-atik ya, meskipun speknya sudah bore up, sudah tune upan ya kan, sudah di otak-atik banyak, base map itu jangan pernah di otak-atik ya, itu vital sekali. Jadi diisi berapa ya sesuai sama bawaan jokennya ya. Kalau mau nyeting lebih bagus di fuel correction sama timing pengapian ya, meskipun motornya tidak standar. Meskipun motor Anda standar juga nggak masalah, toh yang disetting juga fuel correction sama timing pengapian. Tapi kalau sudah main di noken as atau mungkin main di yang lain, speknya sudah beda, main kompresi, itu kalian setting di injektor timing ini ya. Injektor timing ini kalian setting lagi. Jadi ini kalau kalian sudah main noken as, derajat pengapian bukaan in-nya berapa, X-nya berapa, kalian contohnya seperti ini, kalian contoh parameter di sini, ini sudah kalian pahami ya, kalian bisa setting di injektor timing ya kan, seperti ini. Ini tak jelasin di video selanjutnya aja ya, karena durasinya sudah terlalu panjang ini 25 menit ini. Gak bosen-bosen ya. Oke. Kita cari lagi ya. Ini ada lagi. Mas mau tanya tolong dijawab ya. Oke. CRF saya 200 cc. Mantap. Bagus. Kalau mesin dingin di RPM 2000 sampai 4000 berebet saat mau digas. Oh ya jelas kalau mesinnya masih dingin. Setelah itu kalau suhu panas, RPM-nya hilang. Itu kenapa? Kalau menurut saya, motor dengan cc yang besar itu otomatis debit yang keluar itu pasti juga besar ya. Kalau motornya berebet saat RPM dingin itu wajar, nggak masalah. Tapi kalau buat manasin mesin, motornya masih berebet ya disetting di warming up saja, jangan di base map atau fuel correction ya. Ini sudah tak jawab ini di komentarnya, tapi karena di video ini ya nggak masalah ya, tak jawab juga. Terus balas lagi, berarti bukan timing pengapiannya ya mas? Bukan. Hanya di setting di warming up saja, karena motor bore up itu debitnya sangat banyak. Jadi penguapannya sangat minim kalau motornya masih dingin ya. Contohnya saja kalau kalian main semprotan ya, main semprotan yang buat nyemprot
tanaman atau mungkin semprotannya burung itu ya. Kalau pengabutannya banyak kan penguapannya lama ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, ini ada yang komen, Bang, biayanya berapa kalau pengen seperti itu dan cara masangnya gimana? Oh, Anda nonton yang ini ya. Ini launch control saya. Kalau kita tonton sebentar. Launch control. Bukanlah. Ya, ini. Oh, nggak kedengeran. Tak ulangin lagi. Jadi yang bunyinya seperti ini. Ya, bunyinya seperti itu. Nah, itu contohnya sudah ada di saya ya. Sudah ada di channel saya, tinggal tonton saja. Di sini ada kok videonya. Cara setting launch control juga 5. Dan biayanya berapa? Kalau settingnya gratis Mas, kalau di saya. Sudah ada tutorialnya. Kalau Masnya beli Juken 5-nya ya harganya mahal. Murah kok Mas, harganya merakyat. Setting launch control. Mana. Ini launch control saya ya. Ini cuma 5 menit aja. Gampang kok. Terus kita cari lagi. Bahas komentar kalian ini seru-seru. Mas, kalau untuk sedikit ngempos atau susah naik di RPM atas gimana? Oke. Pertanyaan ini sudah banyak ditanyakan ya. Jadi ada di sini coy. Cara mengatur debit injektor sama cara setting Juken 5 ini. Silahkan tonton 2 video ini ya. Jadi pertanyaan Anda yang ini silahkan tonton video 2 ini. Oke. Sepertinya ya cukup sampai di sini dulu. Ini durasinya 30 menit ini. Bang, mau tanya, beat standar pakai Juken larinya ngaruh nggak? Oh ya ngaruh. Ngaruh sekali. Tenaganya tambah mantap. Asal settingannya pas ya dan ketemu. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Bahas pertanyaan kalian, para subscriber tercinta. Karena ya ini subscriber saya belum mencapai 1000 ini ya. Tolong jika kalian suka dengan video seperti ini atau konten seperti ini, saya senang sekali jika kalian banyak tanya ke saya. Jadi kita bisa saling sharing-sharing mengenai kendala motor ataupun mungkin cara setting motor ya. Mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya Kinyo Motovlog. Dan saya Kinyo Motovlog pamit. Dadah, see you next time.